Alhamdulillah dari sekitar tahun 2003, alhamdulillah kita mulai belajar untuk bisa kreatif di bidang kayu. Dari itu saya bertahap belajar. Waktu tahun 2010 kita mulai belajar untuk buka usaha sendiri dengan pengalaman ya belum terlalu banyak lah pengalaman, tapi dengan tekad yang bulat, kemauan yang gigih, serta dibarengi doa, kita mulai bismillah untuk buka usaha. Dengan modal yang nggak begitu besar, dulu itu saya mulai buka usaha itu dengan modal kalau nggak salah itu di angka 4,5 ya, 4.500.000. Itu pun juga dengan mengandalkan pinjam. Kita punya satu unit kendaraan bermotor, lalu kita pinjam ke salah satu bank konvensional. Dari uang nominal segitu bisa kontrak toko. Kontrak toko aja sekitar kalau nggak salah waktu itu di angka 5 juta. Kita bagi dua, 4,5 juta itu kita masukkan ke kontrakan cuma 6 bulan. Yang sisanya kita buat belanja-belanja kebutuhan di mebel. Ya alhamdulillah berjalan dari 2010 itu kita berjalan, ada kadang-kadang ya pahitnya itu. Di kala pahitnya itu kalau boleh dibilang kita nyampe nggak bisa makan. Apalagi kalau kita merantau ya, intinya kita kan merantau dari kampung kita pergi ke kota lah, daerah kota. Ya kita merantau lah itu. Meskipun kita nggak jauh juga antara kampung saya dengan tempat usaha yang dulu. Sampai kita mau mudik aja kita nggak bisa mudik. Apalagi kita udah punya anak, apa punya istri. Sampai kita nggak bisa makan, apalagi nggak bisa pulang. Tapi dari pengalaman pahitnya itu ya kita bisa belajar gimana caranya kita memanage masalah keuangan, apapun itu ya. Adapun kita namanya kita di bidang usaha ya, bedanya kita usaha sama dengan kita bekerja, bedanya itu kalau usaha segala apapun resiko kita tanggung sendiri. Saya pribadi itu bukan keluar dari golongan termasuk orang-orang yang mumpuni atau kita mampu ya. Karena di kampung saya dulu itu ya mayoritas lah perekonomiannya ya di bawah rata-rata perkotaan. Dengan kita belajar terus belajar, sebenarnya
belajar itu tidak berarti harus kita membaca secara detail tentang buku pedoman apalah itu, tapi dengan kita pengalaman kita di dunia apapun itu, dunia bisnis apapun itu, tidak khususnya saya seperti saya berada sekarang di perkayuan, di permebelan, sama saja. Dulu itu sebelum kita masuk ke dunia perkayuan, permebelan, dulu kita sama orang tua kita sudah diajarkan dengan segi pengalaman tentang dunia usaha, karena waktu dulu itu sekitaran kampung saya, sekitaran desa saya itu mayoritas di kampung itu mayoritas di dunia berbataan lah. Dulu itu ada sekitar hampir 100 lebih lah dunia perbataan itu, jadi mayoritas bikin bata merah. Ya kita sudah diajarkan oleh orang tua kita itu sejak masih kecil, itu sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD itu kita sudah belajar di situ. Kenapa kok kita bisa mengambil ke wira swastaan di kayu, di mebel? Ya kita pengen, boleh dibilang uji nyali juga sih sebenarnya. Dulu itu dari sebelum kita ke mebel itu, pengalaman kita pernah kita bekerja ya di di pabrik-pabrik bata itu. Kita pernah juga kerja di mobil sebagai kendek itu. Saya juga pernah waktu itu, karena kita gimana caranya ya. Adapun misalkan di kampung saya itu kalau masalah buat resiko itu ya alhamdulillah tidak kekurangan. Ya kita pernah belajar di, kalau nggak salah itu kita belajar ngejahit baju, di konveksi kita pernah. Cuma ya mungkin dengan belum pengalaman juga ya akhirnya kita mundur juga, kembali lagi ke yang dulu itu, ke bata merah lagi balik. Cuma ya alhamdulillah sekitaran tahun 2002-2003 itu kita ada yang ngajak untuk bekerja di mebel. Ya, alhamdulillah kita punya bos, alhamdulillah baik, teman-teman yang baik. Ya akhirnya kita disuruh belajar di dunia permebelan, termasuk dari ilmu usahanya, ilmu tentang gimana caranya kita dari bahan kayu gelondongan itu bisa jadi bahan perumahan, jadi bahan permebelan seperti lemari, kusen, pintu. Ya alhamdulillah kita dikasih ilmu dengan segitu banyaknya. Ilmu yang saya dapat itu bukan dengan hasil dalam tanda kutip dengan sekolah, karena kalau menurut lihat detail saya itu sekolah cuma nyampe SMP kalau nggak salah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita punya ilmu tentang gimana caranya berproduksi, gimana caranya kita untuk belajar berbisnis, belajar gimana caranya kita berhubungan dengan orang. Disitulah ilmu-ilmu yang alhamdulillah saya dapat. Ya akhirnya saya bisa membuka usaha sendiri, membuka usaha lapangan kerja juga. Ya alhamdulillah semenjak saya menggeluti di usaha perkayuan itu, alhamdulillah saudara-saudara saya, teman-teman saya ajak, saya gimana caranya supaya mereka itu bisa
ikut, bisa mendapatkan hasil. Dengan kreativitas beliau juga, saudara-saudara saya juga dengan keinginan yang yang tinggi gitu. Jadi mereka juga antusias untuk belajar dari mengolah kayu itu, dari bahan gelondong nyampe misalkan bisa dibikin kusen, bisa dibikin alat-alat rumah tangga, ya alhamdulillah. Dari semua produk yang kita bikin, yang kita buat, mungkin ada beberapa item ya. Pertama mungkin kita khusus di bidang perumahan, seperti produk bikin pintu panen, seperti pintu-pintu triplek. Ada kusen pintu, kusen jendela, ada loster juga. Ada beberapa motif, ada yang kosong seperti minimalis ya, ada juga yang pakai seperti klasik itu, pakai ukiran-ukiran kayu juga. Termasuk ya jenis-jenis furnitur seperti ya lemari, meja, kursi. Kreatif-kreatif yang boleh dibilang buat dinding-dinding rumah itu bisa kita bikin sesuai dengan pesanan-pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Adapun buat komunitas yang mungkin mau belajar usaha, kita bisa kolaborasi. Intinya kita sudah belajar bersama rekan-rekan yang sesama usaha juga. Kita simpan produk kita di usaha-usaha mereka. Adapun mungkin yang punya lahan tapi tidak punya apa buat usaha, ya mungkin bisa kita berjalan, mungkin itu di luar ini kita bisa berbarengan lah dalam menjual produk saya juga. Silahkan kalau memang rekan-rekan yang mau terus belajar di bidang ini atau bisa juga menjual produk-produk ini dengan media sekarang itu, media online, silahkan. Tidak menuntut kemungkinan remaja-remaja sekarang itu lebih intelek lah dibanding dengan remaja-remaja dulu. Karena sebenarnya kita kalau di bidang digital itu kurang paham ya. Tapi mungkin kalau anak-anak muda sekarang itu kan lebih paham ke dunia digital. Marilah kita bisa bergandengan tangan, kita bisa belajar bersama-sama. Dengan produk-produk yang saya bikin, alhamdulillah kita sejauh ini sudah menjual produk saya itu sudah mencapai jauhnya ke daerah Jakarta, apalagi di daerah Sukabumi ini hampir setiap pelosok mungkin ya alhamdulillah. Ke daerah Jakarta. Adapun ini bukan buat perumahan aja, seperti masjid, gedung-gedung, kontrakan-kontrakan, ya alhamdulillah kita siap sesuai dengan keinginan konsumen. Alhamdulillah kita sudah mengirim ke daerah Jakarta, daerah Parung, daerah Cianjur, apalagi Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Perjampangan, ya alhamdulillah. Adapun di situ ya
buat transportasi itu ya kita bisa bicarakan. Intinya kita jual produk itu ya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Adapun di jenis-jenis kayu ya banyak. Kalau ada kayu-kayu seperti kayu di Sukabumi itu terkenalnya ada kayu bayu, kelas 2 seperti mahoni, jati, kamper juga ada, marsawa, maranti. Kita sediakan apapun yang konsumen perlukan, kita insya Allah sediakan dengan harga-harga ya sesuai lah dengan kayu-kayu yang dibutuhkan. Insya Allah kita bisa usahakan dengan produk kita yang alhamdulillah insya Allah rapi lah. Kalangan remaja yang sekarang menginjak dewasa, kedepannya kan bisa untuk motivasi, untuk belajar, untuk usaha berwira swasta. Kita membuka selebar-lebarnya pintu kita untuk yang mau belajar, yang mau ikut serta dengan gigi. Kita siap belajar dari nol, dari A sampai Z-nya. Insya Allah kita belajar terus belajar bersama-sama. Karena apa? Dulu saya juga belajar itu dari teman saya pribadi dengan bos saya pribadi. Makanya saya juga membuka selebar-lebarnya pintu untuk yang mau belajar di bidang perkayuan, di bidang permebelan. Kita tampung, kita siap membina. Karena apa? Meskipun sekarang dunia permebelan banyak di mana-mana, persaingan juga dengan bahan-bahan modern terus bergulir. Tapi insya Allah di dunia perkayuan insya Allah tidak akan luput, apapun itu zamannya modern, zamannya digital, tetap dunia perkayuan itu tidak akan bisa digantikan dengan apapun itu. Makanya buat ke teman-teman, buat adik-adikku, buat saudara-saudaraku yang mau belajar, yang siap untuk belajar, silakan. Karena waktu itu terus berjalan ke depan, tidak mundur ke belakang. Jadi setiap kita pergantian usia itu berarti otomatis ada resiko yang kita harus tanggung, terutama yang sekarang masih belum bisa usaha, belum ada di ilmu tentang bab usaha. Yuk kita bareng. Siapa saja yang mau ikut belajar, insya Allah kita lapang dada, kita buka pintu selebar-lebar. Apapun yang saya kerjakan dari 1 sampai 10-nya, dari A sampai Z-nya, di dunia usaha ini tidak luput dari beberapa hal, terutama doa kita, doa orang tua kita, doa saudara-saudara kita.
doa istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Itu yang mendukung saya sekuat ini. Adapun pahit manisnya di dunia usaha itu tentu ada. Tapi ya alhamdulillah dengan dukungan beliau, dukungan keluarga, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan di dunia usaha ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan jadi motivasi buat semua, motivasi buat saya juga. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.